Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo sobat Productive Girls Community, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anak perempuan, yaitu al-bintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 4 orang putri sebelum dikaruniai anak laki-laki, yaitu ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah Zahra. Rasulullah pernah ditanya kenapa anak-anak beliau lebih banyak perempuan. Lalu beliau menjawab, mereka adalah bunga-bunga yang harum yang selalu aku hirup. Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan anak perempuan di dalam Al-Quran sudah banyak sekali. Yaitu yang pertama adalah Asy-Syura ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Yang berarti kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian surah yang lainnya adalah At-Tur ayat 39. Amlahul banatu walakumul banun. Artinya, ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Kemudian ayat yang lainnya At-Takwir ayat 8 sampai dengan 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambi qutilat. Yang berarti, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Kemudian yang terakhir adalah Az-Zukhruf ayat 16 sampai dengan 17. Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Shadaqallahul azim. Yang berarti, patutkah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki? Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih. Kemudian teman-teman, tidak hanya firman Allah saja yang menjelaskan tentang anak-anak perempuan atau seorang anak perempuan. Hadis-hadis Nabi juga menjelaskan tentang anak perempuan. Yang pertama adalah An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahatain wa damma asabi'ah, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa saja yang memelihara atau memberi makan 2 anak perempuan hingga mereka balik atau dewasa, maka dia akan datang pada hari kiamat antara dia dengan aku seperti 2 jari ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan menyatukan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah Ani Uqbah ibni Amiril Juhani qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanat lahu 3 banatin fasabaru alaihinna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi ay malihi kunna lahu hijaban minan nar. Rawahul Imam Ahmad. Yang berarti Uqbah bin Amir al-Juhani
menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memiliki 3 anak perempuan dan sabar di dalam mendidiknya, dia berikan makan, minum, dan pakaian dari harta dia sendiri, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang atau benteng dari api neraka. Masya Allah. Makanya kalau misalnya ada orang tua nih teman-teman yang memiliki 3 orang anak perempuan, kalau anak perempuannya itu bisa menjaga diri, kemudian jadi anak yang soleha, maka insya Allah orang tuanya kelak nanti di hari kiamat itu akan terjaga dari siksa api neraka atau menjadi benteng untuk kedua orang tuanya. Itulah mengapa Allah menghidupkan anak-anak perempuan ketika zaman Rasul, yaitu anak-anak Nabi sendiri Allah hidupkan sampai Rasulullah telah tiada. Ya karena salah satu alasannya itu. Sedangkan kenapa tidak ada anak laki-laki yang hidup, anak laki-laki Rasul yang hidup gitu? Pasti ada yang meninggal waktu kecil, kemudian ada yang meninggal pas bayi gitu ya. Nah itu dikarenakan karena memang Rasulullah diutus itu adalah nabi yang terakhir gitu, seorang nabi, seorang laki-laki mulia yang terakhir gitu. Jadi tidak ada penerus nabi lagi, atau nabi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi. Karena kalau misalnya Rasulullah mempunyai anak laki-laki, ditakutkan nanti ada nabi terakhir, ada nabi kemudian kayak gitu teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa Rasulullah lebih memiliki anak perempuan, bahkan yang hidup sampai Rasulullah wafat. Masya Allah. Dan hadis ini juga tidak hanya berlaku ketika para sahabat saja atau ketika zaman Nabi saja, tapi hadis ini juga berlaku untuk semua orang tua yang memiliki anak-anak perempuan. Masya Allah. Jadi bukan berarti tidak memiliki anak perempuan atau mungkin hanya memiliki anak laki-laki itu tidak baik, tidak. Semua anak itu adalah rezeki, semua anak itu adalah amanah dari Allah, dan semua anak yang Allah berikan itu adalah kebaikan buat orang tuanya, buat orang di sekitarnya. Jadi jangan pernah merasa kalau anak-anak itu tidak ada gunanya, atau mungkin anak-anak itu bersusah orang tuanya dan lain sebagainya. Jangan. Tapi jadikanlah anak-anak sebagai ladang pahala kita, ladang amal kita untuk jalan atau jembatan kita menuju surganya Allah. Kemudian ada juga ungkapan para ulama tentang anak perempuan, yaitu qala ba'dus solihina khairun nasi man bukkira bi untha qila lahu hal ladaika dalilun ala sidqi qaulik faqal iqra'u qaulallahi tabaraka wa ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur faqaddama al-inatha 'ala adh-dhukuri fakana dalilan 'ala anna man qaddamahu Allah fil Qur'ani qaddamahu yaumal qiyamati imamal khalaik, yang berarti sebagian orang soleh mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang dikaruniai anak perempuan terlebih dahulu, kemudian anak laki-laki. Orang soleh tersebut ditanya tentang argumentasinya dari pendapat tersebut. Beliau menjawab, bacalah firman Allah surah Asy-Syura ayat 49. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lebih mengutamakan perempuan daripada laki-laki kelak pada hari kiamat. Nah, makanya teman-teman, seorang anak perempuan atau seorang perempuan itu juga karena dia bisa masuk dari pintu surga, masuk surga dari pintu yang mana saja. Kemudian banyak juga penghuni neraka adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu sangat istimewa. Tidak hanya Allah, tidak hanya Rasulullah yang memuliakan perempuan, tetapi Allah juga memuliakan perempuan, anak perempuan. Nah, itulah kenapa pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah, anak perempuan itu, atau pada zaman jahiliyah, pada zaman jahiliyah anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, kemudian tidak boleh hidup ketika orang tuanya, ketika ibunya baru melahirkan, kemudian dibilang
jadi beban orang tua dan lain sebagainya. Sehingga datanglah Islam rahmatan lil alamin untuk mengangkat derajat perempuan. Bukan berarti setara dengan laki-laki, tidak. Karena perempuan dan laki-laki itu di depan Allah itu semuanya sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan antara keduanya adalah ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Jadi Allah itu memandang sama kita semuanya. Nah, hingga Allah mengutus Rasulullah itu pertama kali untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan perilaku, etika, adab dan lain sebagainya. Kenapa? Karena akhlaknya orang zaman jahiliyah itu sangat bobrok, itu sangat buruk sekali. Yaitu salah satunya adalah mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan dibunuh, teman-teman, saking tidak inginnya memiliki anak perempuan. Kemudian zamannya terbalik, tidak boleh lagi pada zaman nabi yang lainnya tidak boleh ada anak laki-laki. Begitu seterusnya. Setiap nabi memiliki kisahnya masing-masing. Nah, kemudian ada juga kisah-kisah tentang anak perempuan, yaitu yang pertama adalah kisah Abu Qatadah. Bukhari meriwayatkan dari Abu Qatadah, di saat kami duduk di depan pintu Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau keluar menemui kami sambil menggendong Umamah binti Abi Al-As bin Rabi, yaitu putri dari Zainab binti Rasulullah. Pada saat Rasulullah melakukan sholat, Umamah berada di atas pundak Rasulullah. Ketika akan ruku, Rasulullah meletakkan Umamah, dan setelah bangun dari ruku, beliau menaruh Umamah kembali di atas pundaknya hingga selesai sholat. Nah, teman-teman, itulah kenapa ada sampai sekarang kita melihat ada ibu-ibu yang sholat membawa anaknya. Itu tidak apa-apa, teman-teman, karena ditakutkan mengganggu yang lain gitu kan. Jadi ibunya yang menggendong bayinya, anaknya dibawa sholat gitu, karena memang pada zaman Rasulullah sendiri juga seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kisah Fatimah binti Muhammad SAW. Rasulullah selalu menyambut dan mencium Fatimah apabila datang kepada beliau dan mendudukkannya di tempat beliau duduk. Demikian cinta seorang ayah teladan sekalian umat terhadap anaknya. Masya Allah. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa statement, argumen, kemudian kisah tentang anak perempuan, yang mana anak perempuan itu Masya Allah sekali. Kita pun terlahir sebagai perempuan juga Masya Allah. Jadi jangan merendahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, teman-teman, yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.